Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Bu Rini. Kita hari ini akan belajar IPS. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian sudah siap? Apakah masih semangat? Ya, Bu Rini berharap kalian tetap masih semangat dalam belajar IPS. Materi kita hari ini adalah letak luas Indonesia. Ya. Mari kita lihat bersama. Letak luas Indonesia, kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah letak luas Indonesia. Yang kedua, letak astronomi. Yang ketiga, letak geografis. Dan yang keempat adalah letak geologis. Anak-anak, kita masih ingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya, yang letaknya sungguh-sungguh strategis. Strategisnya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Nah, letak, apa itu letak? Letak menunjukkan karakteristik tempat tersebut. Karakteristik adalah ciri. Jadi sebagai contoh, rumah kita. Misalnya dikatakan rumah kita berada di Desa Tumpang di tepi jalan antara Blabak Boyolali. Nah, letaknya menunjukkan di tepi jalan. Karakteristik tepi jalan itu apa? Sangat strategis. Ada apa-apa pasti akan memahami, mengetahui terlebih dahulu. Nah, maka letak menunjukkan karakteristik tersebut. Yang kedua, letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lain. Posisinya bagaimana? Tadi misalnya saya katakan, rumahnya di Tumpang, di sebelah TK Santa Maria. Di depan agak timur misalnya. Nah, ini akan menunjukkan posisinya. Berarti kalau dengan TK Santa Maria berada di sebelah timurnya, ya, di sebelah timur. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi menunjukkan posisinya. Itu letak. Apakah kalian paham? Saya berharap kalian paham. Berikutnya luas. Luas Indonesia kalau kita bandingkan, yaitu antara daratan dan lautan, lebih luas lautan. Nah, berapa itu? Mari kita lihat bersama. Nih, Indonesia daratannya adalah 1,9 ya, km, kilometer persegi. Kemudian luas lautannya 3,2 sekian ya, kilometer persegi. Nah, maka luas Indonesia itu kalau kita gabungkan ini hanya sama dengan luas negara Eropa. Berarti kecil ya. Oke. Itu letak dan luas Indonesia. Mari kita lanjutkan dengan letak geografis. Letak geografis Indonesia ya. Tadi kita sudah sedikit mengulangi ya, yaitu tentang letak. Maka sebelum ke letak geografis, saya akan membahas terlebih dahulu letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, dilihat dari posisi lintang dan bujur, Indonesia berada pada 11 derajat lintang selatan sampai dengan 6 derajat lintang utara. Nih, kita bisa melihat di peta ini ya. Ini lintang utara, itu berarti berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Sedangkan lintang selatan itu berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu ini, di peta ditunjukkan dengan garis ini, di tengah ini 0 derajat. Ya, itu garis khatulistiwa. Dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke.
Lanjut, apa keuntungan daripada letak astronomis itu? Keuntungannya adalah Indonesia mempunyai iklim tropis. Ya, mempunyai iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Cirinya bagaimana? Nah, cirinya satu, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, kita tahu bahwa kita mengalami dua musim, kemarau dan penghujan. Tetapi manakala kita di musim penghujan, kita juga masih bisa melihat sinar matahari. Seperti hari ini kita di sekolah. Ya, ini musim penghujan, tetapi kita merasakan sinar matahari ada, muncul, tampak, dan kita rasakan panasnya matahari. Baik, ciri yang kedua adalah suhu udara tidak ekstrim. Tidak ekstrim artinya perbedaan antara suhu rendah dan suhu tinggi tidak begitu menyolok, sehingga tidak perlu mungkin sampai ada, kita tidak menemukan sampai ada es di kanan kiri kita. Nah, ini maka ini suhu udara tidak ekstrim. Baik, berikutnya curah hujan tinggi. Ya, curah hujan tinggi ini tampak manakala di musim penghujan. Bahkan ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Misalnya mana? Kalau di dekat Kabupaten Magelang, misalnya kita ke Wonosobo, ya Wonosobo itu adalah curah hujannya tinggi, ya di daerah Wonosobo. Nah, berikutnya ciri yang keempat, kelembaban udara tinggi. Sudah otomatis kalau curah hujan tinggi, maka kelembaban udara juga tinggi. Artinya lembab. Ya, lembab kenapa? Ya karena banyak hujannya itu, maka suhunya juga rendah manakala musim penghujan. Nah, sehingga kelembabannya juga tinggi. Berikutnya, memiliki beragam flora fauna. Ini bisa kita amati. Di Indonesia itu kita bedakan flora fauna, baik itu Indonesia Barat, Timur maupun Tengah, dan semuanya mempunyai keanekaragaman yang luar biasa. Ya, kita bisa melihat, taruhlah kita naik ke daerah Kapuan, ke daerah Ketep, kita akan melihat oh di situ ada pohon-pohon tertentu di daerah ketinggian. Misalnya kita bisa melihat tanaman cemara, pinus, kita juga bisa melihat tanaman albasia, ya, maka ini beraneka ragam. Baik, yang keenam, memiliki 3 daerah waktu. Garis astronomis yang membagi 3 daerah waktu itu adalah garis bujur. Nah, Indonesia berada di bujur timur dan dibagi menjadi 3 daerah waktu. Oke. Baik, ini anak-anak letak astronomis Indonesia. Mari kita lanjutkan dengan letak geografis Indonesia. Letak geografis ini merupakan posisi, tadi saya katakan letak itu menunjukkan posisi. Nah, maka posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Baik, mari kita lihat letak astronomis. Nah, di peta sudah kalian bisa amati Indonesia yang merah itu, yang berwarna merah, maka terletak antara di utara benua Asia, selatan ini ada benua Australia, ada benua Samudra Hindia. Ya. Maka letak geografis berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia. Apa letak geografis? Tadi saya katakan letak dilihat dari posisi. Ya, kalau posisi ini berarti berkaitan atau berhubungan dengan batas. Maka mari kita lihat batas-batas Indonesia. Ya, batas Indonesia ada 4 daerah yang sebagai batas. Yang pertama batas utara.
Batas utara Indonesia adalah negara Malaysia. Malaysia itu ada Sabah, ada Sarawak di sebelah utaranya, kemudian Singapura itu juga di sebelah utaranya, Filipina juga sama, kemudian Laut Cina Selatan itu berada di sebelah utara. Berikutnya yaitu batas selatan. Batas selatan adalah negara Timor Leste. Ini yang lalu adalah menjadi wilayah Indonesia, sekarang lepas dari Indonesia, ya, Timor Leste. Kemudian benua Australia itu juga di selatan, dan Samudra Hindia itu juga batas selatan. Baik, batas yang ketiga adalah batas di sebelah barat. Di sebelah barat yaitu Samudra Hindia, ya, Samudra Hindia. Sedangkan yang keempat batas di sebelah timur yaitu satu Papua Nugini, ya, berbatasan dengan Irian, ya, Irian Jaya atau Papua, maka namanya sebelahnya adalah Papua Nugini. Kemudian Samudra Pasifik. Baik, itu 4 batas. Nah, 4 batas ini jelas akan menunjukkan posisi Indonesia itu berada di garis yang sungguh-sungguh 4 silang begitu, atau dikatakan strategis. Baik anak-anak, mari kita lanjut. Oke. Berikutnya, apa keuntungan dari letak geografis Indonesia? Yang pertama, tadi saya sudah setiap kali mengatakan letaknya strategis karena berada di posisi silang. Posisi silang ini antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, karena posisi silang ini kita keuntungannya yaitu terletak di jalur perdagangan dunia. Jalur perdagangan dunia ini menghubungkan antara dunia bagian barat dengan Indonesia, atau dari Eropa sampai dengan Amerika itu lewat di Selat Malaka atau melalui Indonesia. Yang ketiga, karena berada di jalur strategis ini, maka Indonesia juga termasuk negara agraris. Tadi di astronomi sudah, karena curah hujannya tinggi, flora fauna banyak, nah ragamnya banyak, maka kaitannya dengan negara agraris. Baik, yang keempat, memiliki keragaman budaya. Karena di posisi silang, maka pertukaran budaya, kita terpengaruh budaya itu sangat-sangat memungkinkan, sangat-sangat leluasa. Ya, budaya dari luar dibawa lewat Indonesia. Di Indonesia ini kita harus hati-hati benar menerima, tetapi dengan menyeleksi apakah sesuai, apakah tidak. Akibatnya adalah keberagaman budaya. Berikutnya, karena kita memiliki tanah yang subur, memiliki jalur perdagangan yang sungguh-sungguh strategis, kemudian kita juga berada di daerah tropis, maka kita memiliki banyak sekali pegunungan atau pemandangan alam, sehingga itu menguntungkan kita. Yaitu bisa untuk apa? Untuk apa coba? Yaitu untuk destinasi wisata alam. Di kanan kiri kita banyak sekali, mulai dari Grojogan Kapuan, mulai dari Tol Kayangan, Ketepas, ataupun Pinusan Kragilan, itu semua adalah destinasi wisata alam. Yang keenam, tadi saya mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan, maka Indonesia menjadi negara maritim. Ya, maritim cirinya apa? Harus punya armada laut yang kuat. Kenapa? Untuk menjaga lingkungan ini tetap menjadi utuh. Ya, itu keuntungan letak geografis. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan.
Yang terakhir adalah letak astronomis sudah. Yang terakhir letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia, mari kita amati daripada peta ini. Nah, kalian bisa melihat ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, ada lempeng Indo-Australia, ada dangkalan Sahul, ada sirkum Mediteran, ada dangkalan Sunda. Ya. Ini semua adalah lempeng yang masih aktif. Ya, lempeng yang masih aktif. Artinya apa? Oh, mereka ini masih bergerak, masih terus berproses, sehingga menjadikan Indonesia ini kadangkala juga terkena musibah. Misalnya tubrukan antar lempeng. Nah, menjadikan bencana gempa bumi. Nah, maka letak geologis ini apa toh? Letak geologis itu adalah letak Indonesia dilihat dari batuannya. Nah, batuan yang mendasari, yang membentuk. Nah, maka batuannya itu berada di 4 pertemuan lempeng. Lempeng tektonik, ya. Itu tadi saya katakan, 1 lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina di sini nih, kemudian lempeng Pasifik, kemudian lempeng tektonik Indonesia. Nah, 4 pertemuan ini semuanya adalah aktif, semuanya selalu bergerak, setiap hari bergerak begitu. Nah, sehingga suatu saat manakala bisa terjadi tubrukan antar lempeng. Begitu. Ya. Nah, maka apa keuntungannya? Keuntungan letak geologis Indonesia adalah yang pertama, banyak terdapat dataran tinggi dan pegunungan. Ini tadi kaitannya dengan letak geografi tadi. Terdapat banyak dataran tinggi bisa mendorong destinasi wisata alam. Banyak pegunungan, nah ini mendukung agraris, yaitu perkebunan. Perkebunan apa? Teh misalnya, coklat misalnya. Nah, itu keuntungan, salah satu keuntungan letak geologis. Ya. Berikutnya keuntungan yang kedua, tanah di Indonesia lebih subur. Tadi saya katakan bahwa tubrukan antar lempeng yang masih aktif, lempeng tektonik, ya, ini menjadikan Indonesia tanahnya subur. Ya. Kalau kita masih ingat, gunung berapi itu meletus tahun 2010 yang terakhir ya. Walaupun yang kemarin-kemarin ini ada 2021 juga meletus, tetapi tidak begitu dahsyat dan kita juga sudah familiar, dan memang itu adalah berkah. Berkahnya apa? Ini tadi, tanahnya subur. Maka orang-orang yang hidup di kanan kiri di sekeliling Gunung Merapi, dia akan merasakan sungguh keuntungan luar biasa. Ya. Berikutnya, keuntungan yang ketiga adalah memiliki sumber daya mineral yang beragam. Dari apa yang digodok di dalam bumi itu, dari batuan yang ada di dalam bumi itu, ini mengakibatkan yaitu banyaknya sumber daya mineral. Salah satunya apa anak-anak? Yaitu emas, tembaga, nikel. Ya. Ini banyak sekali mineral yang ada di dalam perut bumi kita itu. Nah, Indonesia itu luar biasa kayanya. Sungguh kita patut bersyukur atas limpahan tanah ini, atas limpahan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, maka jangan lupa kita bersyukur, tetapi kita juga akan mengolah dengan baik, memanfaatkan dengan baik. Nah, inilah anak-anak materi kita hari ini, letak dan luas Indonesia. Ya, dengan kita melihat
bagaimana letaknya dan bagaimana keuntungannya sehingga kita semakin bersyukur. Demikian, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, salam jumpa.